Aku kangen. Melisa terlonjak kaget saat tangan suaminya melingkar di perut ratanya. Kok balik lagi? Tanya Melisa bingung dengan kedatangan suaminya yang tadi sudah berangkat ke kantor bersama anak-anaknya. Kan aku bilang aku kangen. Reza memutar tubuh istrinya agar bisa berhadapan dengannya. Dia menangkup wajah cantik Humairahnya itu dengan kedua tangan lembutnya. Maaf, aku gak bicarain masalah abang lebih dulu sama kamu, ucapnya kemudian setelah mencium kening Melisa. Aku cuma gak siap jauh dari abang, sahut Melisa dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Perih rasanya jika harus membayangkan langit harus jauh darinya. Aku gak akan misahin kalian, aku janji. Melisa langsung tersenyum karena dia tidak melihat kebohongan di kedua mata suaminya. Mas Reza janji gak akan nyuruh abang kuliah di luar negeri? Tanya Melisa memastikan. Tentu sayang, balas Reza sambil meraih pinggang istrinya yang ramping. Tapi aku mau buka puasa, bisiknya di telinga Melisa. Ibu 4 anak itu langsung mendorong tubuh suaminya. Curang, dengusnya kesal. Kok curang? Kan aku bilang cuma mau buka puasa. Enggak, jawab Melisa ketus. Dia lalu kembali meraih pisau untuk melanjutkan mengiris wortel yang sempat tertunda. Ya udah, aku akan kirim abang ke antariksa sekalian biar makin jauh. Atau jika perlu, aku akan suruh abang jadi astronot yang nanti kerjanya terbang jauh ke luar angkasa. Ucap Reza dengan senyum menyeringan di balik punggung istrinya yang sedang geram menahan kesal. Kamu bisa bayangin berapa lama kamu gak akan ketemu sama abang nantinya? Bisa 5 hari saja masih merengek minta jemput abang di tengah-tengah minggu. Tampalnya lagi yang langsung membuat Melisa menggebrak pisau yang ia pegang sendiri sedari tadi. Rasanya tidak ada gunanya dia mengupas suaminya dalam hati. Mas Reza berani macam-macam. Dengan tangan sudah di pinggang, Melisa menantang Reza. Aku bisa lakuin apapun sayang, bisiknya pelan namun penuh penekanan. Dasar, beraninya ngancem, dengus Melisa kesal. Aku gak ngancem, aku cuma kasih pilihan, gagahnya dengan tangannya yang memainkan daun telinga Melisa, bagian tubuh yang paling sensitif bagi istrinya itu. Mas Reza jahat, demi apapun Mas Reza jahat, sungutnya lagi. Dadanya kini terlihat naik turun menahan marah. Jahatan mana yang lagi enak-enak terus harus dipaksa udahan? Capek Reza mengejek. Aku kan kaget, wajar dong. Melisa yang tak mau disalahkan akhirnya mencari alasan. Bagaimanapun suaminya lah yang salah. Kan aku udah bilang, diam dan nikmati. Ngobrolnya nanti kalau udah selesai. Reza kembali meraih pinggang ramping itu, menenggelamkan kepalanya di ceruk leher sang istri. Suruh siapa jawab pas aku tanya? Au, jerit Melisa saat suaminya menggigit kecilnya. Besok-besok aku bius, biar kamu diem, ujarnya dengan menahan tawa. Tuh kan, makin jahat. Dia mendorong lagi tubuh suaminya agar menjauh. Tidak kuasa rasanya bila terus dalam posisi seperti ini terlalu lama. Reza yang didorong akhirnya mundur 2 langkah dari tempatnya tadi ia berdiri. Namun akhirnya dia memilih untuk menarik kursi dan duduk di atasnya. Pria yang senang sekali menggoda istrinya itu meraih ponsel di saku jasnya. Mas Reza mau apa? Tanya Melisa curiga. Kini perasaannya khawatir mulai menyelimuti hatinya. Dia tahu suaminya akan sangat mudah mengatasi apapun itu. Mau telepon tukang becak, jawab Reza. Buat apa? Kini Melisa refleks mendekati suaminya. Buat nganterin abang ke antariksa. Melisa yang panik langsung menarik tangan Reza. Ya udah ayo, aku bikinin menu buka puasa. Reza yang berjalan di belakang istrinya harus kuat menahan tawa saat melihat ekspresi Melisa tadi. Dasar, becak mana juga yang mau ke antariksa. Jam istirahat dihabiskan si kembar di kantin dengan berbagai menu makanan yang terhampar di meja. Air sibuk Jam istirahat dihabiskan si kembar di kantin dengan berbagai menu makanan yang terhampar di meja.
Air sibuk menyambangi para kekasihnya yang kebetulan ada juga di kantin. Dari hari Senin sampai Minggu, hanya yang di hari Sabtu yang tidak terlihat. "Dek, pacar kakak hari Sabtu siapa?" tanya Ai kepada adik bungsunya. "Sabtu di minggu keberapa?" Cahaya balik bertanya. "Minggu ini kayaknya," sahutnya sambil mengingat-ingat. "Wait, aku cek dulu," ucap si cantik sambil meraih ponselnya di atas meja. Cahaya diberi tugas oleh Air untuk mengatur jatah hari para kekasih kakaknya itu. Karena seringnya ia keliru antara mantan dan pacar, Air yang selalu tebar pesona membuat para gadis banyak yang menempel padanya. Tapi dia hanya memberi kesempatan 14 gadis saja yang bisa ia pacari. Tak ada yang dilakukan Air pada pacar-pacarnya. Dia hanya merayu di jam istirahat ataupun saat pelajaran belum dimulai. Tapi entah kenapa, cara begitu saja membuat pacar-pacarnya tak ingin lepas darinya. "Kamu mauan sih deh," ucap Langit saat melirik ke arah layar ponsel Cahaya. "Daripada ketuker lagi kayak dulu, kan kasihan," gegahnya. Langit langsung meraih bahu si bungsu agar menempel pada dadanya. Namun, gadis itu sontak mendongakkan wajahnya. "Abang gak boleh kayak kakak ya," pintanya dengan serius. "Mana mungkin, abang udah punya kamu," jawabnya tidak kalah serius, terlihat dari sorot mata Langit. "Yakin, abang gak akan dekat sama cewek lain selain aku?" tanya Cahaya. "Yakin banget, abang sayang adek. Cuma adek dan sampai kapanpun ya adek aja. Adek selalu ada buat abang, jadi abang gak butuh cewek lainnya," ucapan Langit yang menghangatkan hati Cahaya. Gadis cantik 15 tahun itu langsung berhambur memeluk Langit, membuat bumi akhirnya membuang pandangannya dan Air memutar matanya jengah. "Ini kalau papa lihat, abang bisa digantung pohon toge," kata Ai, yang langsung mengundang gelak tawa dari Langit juga Cahaya. "Jangan bilang papa dong, pokoknya kalau bocor itu pasti Kak Ai yang bikin laporan ke papa. Karena Kak Bu gak mungkin bawel ke papa." Air tertawa terbahak-bahak mendengar ocehan adik bungsunya itu. "Papa tuh banyak matanya, Dek. Kemarin kakak manjat pohon durian aja papa tahu. Semalam kan papa tanya ke kakak." Ucapan Air langsung membuat pasangan yang sedang berpelukan itu akhirnya menjauh dengan cepat. "Yang benar kamu Dek?" tanya Langit mulai khawatir. Dia langsung ingat dengan permintaan Reza untuk dia kuliah di luar negeri. "Apa om tahu, makanya mau misahin aku dari Caca?" Bel waktu istirahat berakhir. Semua siswa dan siswi kembali ke kelas masing-masing. Seperti biasa, Langit selalu mengantar Cahaya lebih dulu ke kelasnya bersama Bumi. Begitupun Air yang selalu lebih dulu pergi bersama pacarnya di hari Senin, yang kebetulan mereka satu kelas. Selama sisa pelajaran, otak Langit selalu ingat dengan ucapan Air. Meski dia tahu memang Reza terlalu berkuasa selama ini, Langit merasa sudah sangat nyaman dengan kedekatannya bersama Cahaya yang memang lebih dari adik dan abang pada umumnya. Sampai rasanya dia lupa siapa ayah dari gadis yang amat ia sayangi itu selama ini. Semua pelajaran usai, kini saatnya seluruh siswa kembali ke rumah. Begitupun dengan Air yang sedang merapikan semua buku-bukunya yang ia akan simpan ke loker. "Balik Ai," ujar Dani teman di belakangnya. "Iya, duluan," jawabnya yang belum juga beranjak dari kursinya karena dia menunggu Shirley yang berjalan ke arahnya. "Ada apa?" tanya Ai kepada Shirley yang duduk di hadapannya. "Kamu kenal Septi? Katanya mantan kamu ya?" tanya Shirley kepada Ai pacarnya. "Jangan nanya mantan, gue gak inget," sahutnya santai. Shirley membuang nafasnya kasar. Pria di hadapannya itu terlalu santai dalam menanggapi semua hal. "Kenapa sih? Dia mau balikan sama gue?" tanyanya dengan percaya diri. "Emang kamu mau kalau dia ngajak balikan?" Shirley menaikkan satu oktav nada bicaranya. "Kalau masih ada waktu yang kosong gak apa-apa. Kata papa gak boleh nolak rezeki," gegahnya yang langsung mendapat cubitan dari Shirley. "Nyebelin ih,
dengus Sherly kesal. Emang ada apa? Kini Ai bertanya dengan serius. Aku nanti malam mau pergi sama dia, boleh ya? Air mengernyitkan dahinya. Malam ini? Ai bertanya lagi. Iya malam ini, kenapa? Kamu gak ngebolehin aku keluar? Iya, gue gak mau lo keluar malam-malam. Sherly tersipu malu. Dia bertanya sambil mengulum senyumnya. Kenapa? Karena nanti kamu bakal ngalahin sinar rembulan. Nih, Bumi mengernyitkan dahinya saat dia melihat satu cup cheesecake di atas meja tepat depan matanya. Dia pun langsung menoleh kepada seseorang yang baru saja duduk di sisinya itu. Buat kamu, dimakan ya? Ujar seorang gadis bernama Kaylin, teman satu kelas dengan Air. Kamu tahu, ini perpustakaan dan aturannya jelas-jelas gak boleh makan, jawabnya dengan begitu ketus. Kalau begitu, kamu bisa cicipi di rumah, ucap Kaylin lagi. Pergilah jika tidak ada hal yang penting. Bumi mengusir Kaylin tanpa perasaan. Dia paling tidak suka diganggu saat sedang di perpustakaan. Aku hanya ingin lebih dekat mengobrol denganmu, Bumi. Kaylin mengutarakan maksudnya datang menemui kembaran Air itu. Mengobrol, ujar Bumi dengan mencapikkan bibirnya. Dasar aneh, sejak kapan perpustakaan menjadi tempat makan dan mengobrol? Jika kamu ingin melakukan itu, maka lakukan di kantin, di tempat yang sesungguhnya, bukan di sini, tukasnya dengan kesal. Aku mana berani mendekatimu di kantin, Ai pasti menggodaku habis-habisan, dengus Kaylin. Jangankan kamu, siapapun asal itu wanita pasti digoda oleh Ai, sahutnya semakin geram. Ketenangannya sudah benar-benar diganggu saat ini. Bu, aku suka kamu. Ini kali kedua kalinya Kaylin mengutarakan isi hatinya setelah 3 bulan lalu Bumi menolaknya mentah-mentah. Lalu apa urusannya denganku? Tanya Bumi. Aku mau kita pacaran, pintanya penuh harap. Hah? Kamu pikir aku sama dengan Ai? Menghabiskan waktuku dengan kalian yang tidak penting? Bumi membuang muka. Dia seringkali dibuat jengah oleh sikap para gadis yang tanpa malu melempar dirinya sendiri. Hanya ada 2 wanita yang akan aku ajak bicara, cukup Mama dan Caca, tambahnya lagi penuh penegasan. Kaylin tak bergeming, semakin ia tolak, entah kenapa, itu menjadi tantangan tersendiri buatnya. Baginya Bumi lain daripada yang lain. Pergilah, jangan menggangguku lagi. Gadis itu menggeleng. Dia tetap duduk di samping Bumi dengan sorot mata memohon. Baiklah, aku yang akan pergi, ucap Bumi sambil bangkit dari duduknya. Tunggu, aku hanya menemanimu, hanya itu. Kaylin meraih tangan Bumi yang sudah berdiri bersiap untuk pergi. Maaf, aku gak butuh ditemani. Dengan kasar Bumi menepis tangan Kaylin yang tadi mencekal pergelangan tangannya. Dia benar-benar melangkah pergi meninggalkan Kaylin yang kecewa dan juga satu cup cheesecake yang tadi diberikan kepadanya. Bumi Rameza Rahardian Wijaya, anak kembar kedua pasangan Reza dan Melisa setelah kakaknya yang bernama Air. Sosok anak yang tidak banyak bicara, kecuali jika sedang berdebat dengan hal yang tidak ia sukai, senang menyendiri dalam ruangan sepi jauh dari keramaian. Contohnya di perpustakaan, ia akan menghabiskan waktu sisa istirahatnya di sana setelah kenyang mengisi perutnya dengan masakan mama tercintanya. Sifat dan sikapnya jauh berbeda dari 2 kembarannya yang lain. Bukan hanya pendiam, Bumi cenderung lebih arogan dan dingin. Dia akan menargetkan sesuatu apa yang menjadi incarannya. Semua yang ia ingin harus ia dapatkan dengan pemikiran yang matang juga perhitungan yang tepat. Bumi tidak pernah gegabah mengambil sikap. Dia lebih memilih bersabar daripada harus mendapat resiko yang merugikan kelak. Tapi di balik sifatnya yang dingin dan cuek, kasih sayangnya untuk Melisa tidak perlu diragukan lagi. Dia menyayangi mamanya lebih dari apapun. Dia akan sangat marah kepada Air jika kakaknya itu sudah membuat Melisa merasa kesal atau penyakit hipertensinya kambuh.
Tak jarang juga ia bermanja kepada Melisa saat sedang berdua, menghujani wajah cantik namanya dengan ciuman kasih sayang. Bumi tetaplah bumi, anak yang paling diharapkan oleh Reza sebagai ahli warisnya. Langit yang sudah dari semalam di apartemen dibuat pusing dengan rengekan air yang memintanya untuk mengantar ke area balapan di pinggiran kota. Bukan dia tidak mau, tapi resiko yang akan ia terima bisa berakibat juga bagi Cahaya. Dia tidak ingin gadis kecilnya itu merasakan susah bertemu dengannya lagi dalam batas waktu yang lama. Abang, kan cuma sebentar. Remaja itu masih saja menarik ujung handle yang dikenakan Langit. Ujung hoodie yang dikenakan Langit. Keduanya kini sedang berada di balkon. Kalau kakak dapat izin, abang mau antar. Ucapnya tegas, kali ini ia tak mau kecolongan lagi. Bener ya, kalau mama izinin abang mau antar? Kata Ai memastikan. Bukan Buna, kalau Buna sih iya aja, kita mau apa juga kan? Yang susah itu papa. Ai merengek lagi, bahkan dia hampir menggigit bahu Langit karena jengkel jika saja Langit tidak menghindar. Papanya belum pulang bang. Ya udah, tunggu papa sampai pulang. Abang antar kalau udah dapat izin. Tegas Langit lagi. Air mendengus kesal sambil meninggalkan Langit yang masih di balkon. Dia menggerutu sambil menuruni anak tangga ke lantai bawah. Abang mana? Tanya Caca saat berpapasan dengan Ai. Ada di balkon, sahutnya ketus dengan muka masam. Cahaya yang tidak mau ambil pusing, tidak mau bertanya sebab kakaknya yang mengkerucut kesal. Dia langsung melanjutkan lagi langkahnya menuju balkon, menemui Langit. Abang sayang? Gadis kesayangan Langit itu langsung memeluknya dari belakang. Menghirup aroma tubuh Langit adalah kebiasaan Cahaya sedari ia kecil. Ada apa? Tanya Langit sambil mengusap tangan Cahaya yang melingkar di perutnya. Kakak kenapa? Langit yang mendengar pertanyaan Cahaya langsung memutar badannya agar bisa saling berhadapan. Kakak mau minta abang buat anter lihat balap motor di pinggiran kota, dek, jawab Langit. Kini tubuh mungil Cahaya sudah berada dalam dekapannya. Terus, abang mau? Tanyanya lagi. Cahaya sedang menikmati ritme detak jantung pujaan hatinya. Kalau papa izinin, ya abang mau. Cahaya mendongakkan wajahnya sambil tersenyum. Aku yang nanti minta izin ke papa, ucapnya. Dia lalu mengurai pelukannya. Dek, mau kemana? Teriak Langit saat punggungnya mungil itu perlahan menjauh darinya. Drama negosiasi begitu alot dilakukan Reza dan Cahaya. Melisa hanya duduk di kursi meja rias memperhatikan tanpa mau ikut campur, sedangkan anak dan suaminya sedang berada di atas kasur. Boleh ya pak, rayu Cahaya lagi. Kepalanya kini sudah berada di lengan Reza yang bersandar di punggung ranjang. Enggak, sahut Reza masih setia dengan penolakannya. Apa sih? Ini kan weekend. Terus kalau weekend kenapa? Ada yang mau jalan kemana? Ayo sama papa, kata Reza sambil mengusap kepala anak bungsunya itu. Aku mau sama kakak, pintanya memaksa. Reza menarik nafasnya dalam-dalam, melirik ke arah istrinya yang menganggukkan kepalanya. Janji kalau kalian akan pulang tepat waktu. Janji tidak akan melakukan hal yang membahayakan. Janji untuk berhati-hati. Janji untuk tidak jajan sembarangan. Janji untuk tidak sering-sering berpelukan dengan abang, ucapnya Reza. Yang terakhir ini sambil berbisik di telinga Cahaya. Anak gadisnya itu langsung terkejut dengan pipi merona merah. Janji pak, kita semua akan patuh dengan semua aturan papa. Cahaya mencoba meyakinkan Reza. Bagus, pergilah. Titahnya kemudian, yang dengan cepat langsung mendapat pelukan hangat dari si bungsu. Makasih ya pak, sayang papa banyak-banyak pokoknya. Cahaya mencium kedua pipi Reza secara bergantian, lalu turun dari kasur. Kini mamanya juga mendapat hal yang sama. Sayang mama juga, dah. Para cebong gajah senior akan mengadakan sirkus, aman tanpa gangguan. Langit yang sudah diberikan kepercayaan untuk mengemudikan mobil sendiri
tentu menjadi bonus tersendiri bagi ketiga adiknya yang lain. Pergi tanpa sopir membuat air, bumi, dan cahaya bersorak kecil di dalam mobil, dan langit tentu hanya tersenyum kecil menanggapinya. Tanggung jawabnya kini sedang diuji jauh lebih ketat. Menjaga si kembar yang kini dalam usia remaja sungguh kadang membuatnya pusing sendiri. Belum lagi jika terjadi perdebatan di antara air dan bumi, dan ujung-ujungnya dia justru memilih berduaan dengan cahaya. Abang nanti gak boleh jauh-jauh ya. Belum mobil dijalankan, Cahaya sudah banyak berpesan kepada pria di sisinya itu. Iya sayang, sahutnya sambil mengelus kepala si cantik. Sayang-sayangan, kena denda nih ya, harus traktir makan malam, ucap Air menggoda dua manusia yang duduk di depannya. Emang mau sampai malam, kata Bumi saat melihat jam di pergelangan tangannya. Sekarang aja udah jam 2 lebih 10 menit 32 detik, tambah Bumi merinci waktu dengan sangat akurat. Ya elah, lengkap amat sih Bu. Air, Cahaya, dan Langit tertawa, tapi tidak dengan Bumi. Dia merangut sebal. Mobil dilanjutkan dengan kecepatan sedang. Ada alunan musik yang menemani perjalanan mereka ke tempat area balap yang ingin dituju Air. Meski Bumi tidak begitu suka, tapi tetap saja dia memilih untuk ikut pergi. Berbeda hal dengan Cahaya juga Langit. Keduanya memanfaatkan momen keluar rumah, tentu agar bisa bersama. Papa gak mungkin lepas gitu aja kita pergi, jadi jangan macam-macam. Bumi mencoba mengingatkan. Beres Kak, sahut Cahaya dan Langit. Keduanya paham ucapan itu untuk mereka berdua. Sampai di tempat yang dimaksud, Langit langsung menepikan mobilnya. Kini semuanya sudah turun dari mobil dan mencari tempat untuk berteduh dari teriknya sinar matahari. Bang, kesana yuk. Cahaya menarik lengan Langit menuju stand jajanan yang ramai menjajakan aneka camilan dan makanan. Kak, kita kesana sebentar ya. Air dan Bumi mengangguk. Mereka tidak ikut karena acara akan segera dimulai. Langit ya? Seorang gadis dengan rok pendek dan kemeja super ketat menyapa dengan menepuk bahunya. Iya, kamu? Sahut Langit mencoba mengingat. Alexa, kita satu kelas saat kelas 10. Jelasnya yang menyadari bahwa Langit sedikit melupakannya. Ah iya, aku baru ingat, kakaknya. Keduanya berbincang sebentar saling bertanya kabar. Karena Alexa sudah pindah hampir 2 tahun lalu. Oh iya, kenalin, ini Cahaya. Langit semakin mengeratkan rangkulannya kepada gadisnya itu. Adikmu itu ya? Yang kembar 3 kan? Tanya Alexa dengan ramah. Sama seperti dia tadi berbicara kepada Langit. Iya, tapi ini yang paling bungsu, paling baik dan paling cantik tentunya. Cahaya yang mendengar penuturan Langit tentu tersipu malu. Aku kenalnya pas kalian masih di kelas 7 kalau nggak salah. Sekarang udah besar ya, udah remaja loh. Iyalah, karena untuk jagain abang, aku harus banyak makan biar tambah besar lebih cepat. Jawabnya penuh penekanan. Memang, yang semua tahu dia adalah adik bungsu Langit. Meski Langit sudah ratusan kali meyakinkannya bahwa dia menganggap Cahaya lebih dari itu. Oke, senang lihat kalian berdua saling menyayangi satu sama lain. Sepertinya aku iri dan ingin dimanja olehmu juga. Goda Alexa yang langsung membuat Cahaya naik pitam. Kamu bisa mencari orang lain, jawab Langit. Ya, aku tahu kamu sudah terlalu sibuk mengurus ketiga adikmu itu kan, terutama adik perempuan ini. Alexa tersenyum manis ke arah Langit. Gadis ini memang sempat menaruh hati, namun tidak pernah dia utarakan. Hei, tolong ralat ucapanmu, aku bukan adiknya, sentak Cahaya. Langit langsung menoleh ke arah Cahaya, begitupun dengan Alexa. Aku calon istrinya,